Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kami harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Saya dan teman-teman kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan yang telah kami dapatkan melalui video conference dan mereview materi-materi yang telah disampaikan pada latihan kepemimpinan 1. Baik, selanjutnya saya Nabila Nusa Fitri akan menganalisis mengenai kepemimpinan yang telah saya dapatkan melalui video conference. Sebenarnya kepemimpinan dan pemimpin itu sama nggak sih? Tentu saja berbeda. Kepemimpinan adalah kemampuan atau gaya seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memimpinnya, orang yang menggerakkannya, mendorongnya, anggota-anggotanya agar bisa mencapai tujuan bersama. Macam-macam kepemimpinan sebenarnya banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan 2 macam kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter, di mana segala keputusannya diambil secara sepihak. Sedangkan kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang selalu mementingkan musyawarah dan mufakat dan mempertimbangkan pendapat-pendapat anggotanya. Lalu bagaimana sih kita sebagai pemimpin untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam organisasi atau kelompok? Yang tentunya melakukan pendekatan kepada masing-masing individu, mengenali dan memahami sifat masing-masing individu, dan juga menjalin komunikasi agar anggota dan pemimpin bisa saling terbuka. Dan selanjutnya adalah membaur humble kepada anggotanya agar kita semakin dekat dan juga kita bisa mempererat rasa kekeluargaan di dalam organisasi tersebut. Lalu, plus dan minus apa yang kita dapatkan menjadi seorang pemimpin? Plusnya adalah menambah relasi, menambah pengetahuan, menambah pengalaman baru, mudah dikenal dengan sekitar, dan juga pastinya membentuk dan melatih kemampuan soft skill kita. Kemudian, apa sih minusnya? Minusnya adalah sulitnya untuk menjaga waktu atau memanajemen waktu. Lalu, kenapa sih harus anak muda yang memimpin? Karena anak muda mempunyai waktu yang panjang dan energi yang lebih kuat, lebih besar. Anak muda juga cenderung lebih adaptif, karena jika kita tidak adaptif, maka kita akan tergerus oleh zaman. Oleh karena itu, dengan kekuatan yang lebih kuat, kekuatan lebih besar, maka akan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin hanya sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya lainnya tentang analisis dan review materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Riyadi dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan memberikan kesan-kesan setelah mengikuti LK1 Himakom kemarin. Dan saya akan menyimpulkan analisis mengenai kepemimpinan dari hasil diskusi melalui video conference dengan para ketua Ormawa FISIP. Jadi, kesan saya setelah mengikuti LK1 kemarin adalah tentunya saya mendapatkan banyak sekali manfaat seperti pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, dan teman-teman baru. Dan pastinya meningkatkan proses leadership saya. Dan saya mengetahui bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, khususnya kita sebagai anak muda. Dan saya mengetahui hal apa saja yang harus dia kuasai seorang pemimpin. Bagaimana cara memanage organisasi, menyusun strategi dan taktik untuk mencapai tujuan tertentu. Dan juga saya mengetahui bagaimana berpikir kritis, problem solving, dan lain-lain. Kemudian, hasil analisis dengan para ketua Ormawa FISIP adalah saya bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan dan pemimpin adalah suatu hal yang berbeda. Kepemimpinan adalah proses, bukan posisi. Proses kemampuan seseorang dalam membimbing orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan pemimpin adalah orangnya atau individunya yang memimpin suatu hal tertentu. Masing-masing dari kita adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri kita sendiri. Cara menjadi pemimpin yang ideal di era sekarang ini adalah mempunyai pemahaman yang luas agar tidak termudah diadu domba oleh berita hoax. Pemimpin juga harus mempunyai tim yang baik untuk bekerja sama. Pemimpin juga harus memiliki kecerdasan emosional, seperti peka terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Pemimpin juga harus mempunyai kecerdasan intelektual, seperti pengetahuannya dan wawasan yang luas. Pemimpin juga harus memiliki sifat yang adaptif, yaitu menyesuaikan dengan situasi zaman. Pemimpin juga harus memiliki karakter inovatif, yaitu mampu menciptakan hal-hal baru. Miftah Nasrullah dari kelompok 1 ingin menjelaskan manajemen strategi komunikasi. Dalam suatu peperangan, strategi merupakan hal yang penting untuk memenangkan peperangan. Demikian pula komunikasi dalam suatu organisasi.
Strategi sendiri secara bahasa ialah tata cara atau rencana. Secara istilah, strategi ialah suatu garis besar yang dilakukan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Komunikasi memiliki istilah, yaitu suatu pesan yang disampaikan, baik itu melalui sandi, tulisan, ataupun lisan. Menurut Harold de Lasswell, komunikasi dapat menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, siapa yang disampaikan, dan apa yang berpengaruh dalam pesan itu. Fungsi manajemen strategi ada 4. Yang pertama, membuat keputusan strategi, menyusun planning strategi, meninjau dan mengevaluasi strategi, dan demi tercapainya yang dikehendaki. Tujuan manajemen strategi yang pertama ialah membantu memberikan arahan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan. Dan yang keempat, berhubungan dengan efektivitas dan efisien. Nama saya Muhammad Tegar Hetami dari kelompok 1 aktif akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses induksi untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai sebuah tujuan tertentu. Tipe-tipe kepemimpinan ada 2. Yang pertama tipe autokratis, yaitu tipe otoriter atau seorang pemimpin yang ketika mengambil sebuah keputusan hanya melalui sepihak saja. Yang kedua ada tipe demokratis, yaitu seorang pemimpin yang ketika mengambil keputusan melibatkan seluruh anggotanya atau melalui musyawarah mufakat. Perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan adalah jika kepemimpinan adalah sifatnya, pemimpin adalah orang-orang yang bisa menggerakkan, dan pimpinan adalah jabatan. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan. Yang pertama ada ability to communicate, yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Yang kedua ada ability to organize, yaitu bagaimana seseorang memahami sebuah organisasi. Yang ketiga ada ability to get on with people, yaitu bagaimana seseorang memahami orang lain. Yang keempat ada personal integrity, yaitu etika atau sikap. Yang kelima ada imagination atau imajinasi. Sebelum saya mengikuti LK1, saya hanya mengetahui pengertian kepemimpinan saja, tapi setelah saya mengikuti LK1, saya bisa mengetahui tentang tipe-tipe kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan, dan perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Saya Nazia Nurmalika dari kelompok 1 aktif ingin mereview sedikit materi tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis yaitu menganalisis sebuah fenomena, menilai setiap persoalan yang ada dengan cara pandang, mencari akar permasalahan dengan melihat suatu sistem yang ada. Mengapa harus berpikir kritis? Karena mahasiswa itu agent of change yang memiliki waktu yang sangat banyak, energi yang sangat besar, serta ilmu yang sangat tinggi. Nah, nalar kesadaran sosial itu ada 3. Yang pertama magic, yaitu menganggap permasalahan sosial terjadi karena memang sudah takdirnya. Biasanya mengatasi itu dengan cara karitatif seperti memberikan donasi. Yang kedua naif, yaitu menganggap permasalahan sosial terjadi karena manusianya itu sendiri. Biasanya mengatasi itu dengan cara peningkatan sumber daya manusia seperti memberi modal untuk meningkatkan kinerja. Lalu yang ketiga itu secara kritis, yaitu melihat permasalahan sosial itu terjadi karena sebuah sistem dan mengatasinya itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama transformatif, yaitu secara struktural dan kultural yang secara bertahap. Lalu yang kedua ini advokatif, secara cepat dan radikal seperti berdemonstrasi dan revolusi. Lalu manfaat mempelajari materi ini bagi saya yaitu dapat membantu saya untuk berpikir dengan jernih dan rasional, serta membantu untuk menyelesaikan masalah. Perkenalkan, nama saya Najla Akmaliani dari kelompok 1 aktif. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi public speaking dan retorika yang telah disampaikan dalam latihan kepemimpinan 1 Ilmu Komunikasi 2021. Public speaking adalah berbicara di depan khalayak umum sebagai audiensnya dengan cara yang lebih terstruktur. Tujuan public speaking itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi orang lain, serta menghibur para pendengarnya. Kenapa kita harus memiliki skill public speaking? Yang pertama, sebagai anak ilmu komunikasi, public speaking merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki. Kemudian, public speaking juga membuat kita terlihat lebih percaya diri, lebih terlihat pintar, lebih unggul. Public speaking menentukan kredibilitas seorang pemimpin itu sendiri dalam memimpin. Karakteristik pemimpin terbagi menjadi 5, yaitu ability to communicate,
ability to organize, ability to get on with people, personal integrity, dan imagination. Public speaking terbagi menjadi beberapa jenis seperti pidato, orasi, mengajar, berdiskusi publik, MC, sambutan, konferensi pers, dan briefing. Namun, jika dilihat dari tujuannya, public speaking terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ceremonial speaking. Yang kedua, informative speaking. Yang ketiga, demonstrative speaking. Dan yang keempat, persuasive speaking. Retorika adalah sinonim dari pidato yang merupakan seni berbicara di depan umum. Menurut Aristoteles, ada 3 poin penting dalam beretorika. Yang pertama adalah ethos atau karakteristik pembicara. Yang kedua adalah pathos atau perasaan komunikan yang dapat dianalisis melalui pendekatan psikologis massa. Dan yang terakhir adalah logos, yaitu pemilihan kata atau kalimat oleh pembicara. Manfaat retorika terbagi menjadi 4. Yang pertama, pandai merangkai kata. Yang kedua, memahami pentingnya intonasi. Yang ketiga, ide lebih mudah dicerna. Dan yang keempat, lebih menghargai orang yang sedang berbicara. Tips dan trik dalam beretorika. Yang pertama, kenali audiensnya. Yang kedua, jangan langsung berbicara. Yang ketiga, melakukan kontak mata dengan para audiens. Yang keempat, berbicara secara perlahan dan tidak terburu-buru. Yang kelima, memahami isi materi. Yang keenam, mencatat poin-poin penting. Yang ketujuh, cuek dengan haters. Yang kedelapan, lebih banyak mendengar, membaca, serta menonton untuk menambah kosakata dalam berbicara. Oke, perkenalkan nama saya Miko Yandi dari kelompok 1 aktif. Oke, manajemen aksi. Manajemen aksi adalah suatu cara untuk mengatur atau mengkoordinir masa aksi supaya tetap kondusif dan tetap mencapai tujuan awal. Dan di dalam manajemen aksi itu ada advokat, rakyat, politik, mahasiswa, dan momentum. Tahapan itu ada 3. Kajian konsolidasi, yaitu pendalaman materi, perancangan aksi, dan aksi. Dan pelaku aksi itu ada 4. 1. Jenderal lapangan. Dan jenderal lapangan adalah posisi pemimpin tertinggi. Itu ada korlap, koordinator lapangan, terus admigasi, propaganda, dan massa. Sekian, terima kasih. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Iwal Fadila dari kelompok 1 aktif. Di sini saya akan mereview materi teknik persidangan. Persidangan merupakan suatu pertemuan formal yang dilakukan untuk bermusyawarah agar mencapai ketetapan dan keputusan bersama. Sidang ini dihadiri oleh para anggotanya dan bersifat mengikat. Sidang mempunyai jenis dan sifatnya. Jenis sidang terbagi menjadi 3, yaitu sidang komisi, sidang pleno, dan sidang paripurna. Sedangkan sifat sidang terbagi menjadi 2, yaitu sidang terbuka dan sidang tertutup. Ada banyak istilah-istilah dalam persidangan, diantaranya ada pending, skorsing, lobbying, voting, deadlock, banding, walkout, quorum, interupsi, peninjauan kembali, kasasi, dan tata tertib. Materi teknik persidangan ini sangat penting untuk kita ketahui, apalagi bagi kita yang ingin mengikuti suatu organisasi. Karena dalam organisasi pasti kita selalu bermusyawarah untuk mencapai suatu tujuan dan ketetapan bersama. Maka dari itu, dengan cara musyawarah, kita melakukan beberapa caranya lewat teknik persidangan ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.